Ya wes, mulai awal ya. Jadi kasus Said Wasim itu berawal dari videonya Kiai Jafar yang ada di Pendopo Sumeneb yang disebarkan oleh Kiai Jafar, tapi Said Wasim kena pulutnya, kan gitu. Oh, intinya gitu, sampai diancam mau dibunuh, dua orang yang bergoncengan mengacungkan celurit, kan gitu. Nah, akhirnya saya dipanggil secara khusus oleh Semajen ke Bangkalan waktu itu untuk merundingkan dan mencari solusinya. Alhamdulillah dari pusat menanggapi untuk pertemuan di Jawa Timur saat itu. Nah, akhirnya Said Wasim berangkat ke Jawa Timur. Di situ alhamdulillah bertemu dengan tim pembela hukum dan lain-lainnya selama sekitar 2 hari kalau nggak salah. Nah, waktu Said Wasim ke Jawa Timur itu, ya kan, wabil khusus di Mojokerto itu, istri Said Wasim didatangi orang imigrasi, menanyakan tentang legalitas surat-suratnya, ya kan, sudah ditunjukkan bahwa Said Wasim habis tanggal 18 Agustus 2005 tahun ini, kan gitu. Itu pihak imigrasi. Karena kenapa kok pihak imigrasi kok datang? Karena ada laporan Aldo CS ke imigrasi. Katanya bahwa izin tinggalnya telah habis seperti itu. Ya, wes itu istrinya ketakutan dan sebagainya, tapi alhamdulillah diberi ketenangan. Nah, hari Kamis ya, minggu kemarin, hari Kamis kemarin, berdasarkan nomor telepon yang ditinggalkan oleh orang-orang yang datang ke situ, yang salah satunya itu mengaku oknum dari Polres Sampang, ya mencari katanya, kan gitu, sudah dibilang bahwa suami saya masih keluar, kan gitu ya, kalau gitu suruh cepat pulang, kan gitu. Akhirnya diteleponlah anggota Polres Sampang itu oleh tim pembela hukum. Nah, diterima dan kita janjian bertemu hari Kamis itu di Bebek Sinje Bangkalan untuk tabayun. Kenapa kok pihak polisi datang ke Said Wasim rumahnya tanpa surat perintah, begitu juga dengan orang imigrasi tanpa ada surat perintah, maksudnya apa, kan itu. Karena istri Said Wasim mengandung 9 bulan, sangat ketakutan sekali, dan itu. Oke, akhirnya disepakati di situ, kita pun meluncur ke Bangkalan sampai dekat Bebek Sinjai. Kita nggak langsung ke situ, kita berapa jauh dikit melihat kondisi sambil ngopi. Kita telepon, kata anggota itu, kami masih rapat. Oke, kita tunggu sampai sore, nggak ada kabar. Malah yang ngasih kabar itu istrinya Said Wasim. Sekali lagi mereka melakukan persekusi kepada keluarga Said Wasim, wabil khususnya istrinya yang mengandung 9 bulan itu, sampai ketakutan lagi. Ini ada orang mengaku dari Polres yang kemarin datang, dan juga pihak imigrasi, yang satunya orang sipil yang kita curigai adalah salah satu dari pelapor itu. Nanya apa? Katanya janji memanggilkan Abi. Abi katanya mengizinkan 3 orang ini bertemu di rumah kita. Benar nggak? Gitu. Dijawab sama Said Wasim, saya tidak pernah mengatakan bertemu di rumah kita, tapi di Bebek Sinjai Bangkalan. Nah, setelah itu telepon dimatikan, kita ganti telepon ke
anggota Polres itu. Tapi yang pertama telepon adalah Said Wasim. Said Wasim marah-marah, kenapa kita sudah janjian di Bebek Sinje, kok malah tanpa izin saya Anda datang ke rumah saya. Itu karena ketahuan bohong kan gitu, mereka tidak bisa menjawab, cuma ngeles, ya kami ini loh gini gitu. Istrinya pengen kita cari jalan tengah biar Said Wasim bisa damai dengan Aldo kan gitu. Intinya pokoknya pihak Aldo dan kami ngomongnya gitu ya. Dan ada rekamannya semuanya itu kan gitu. Bahwa cuma mereka minta Said Wasim meminta maaf. Dijawab dengan Said Wasim, buat apa minta maaf? Apa salah saya gitu? Loh kan zaman menyebarkan berita bohong. Siapa menyebarkan berita bohong? Lah itu videonya siapa yang menyebarkan video? Kan bukan saya. Akhirnya dia nggak bisa jawab kan gitu. Terus telepon berpindah di pembelah hukum Said Wasim, langsung dibentak dua orang itu bahwa kami akan laporkan ke tingkatan lebih tinggi, ya pasti ke Polda, kalau pihak anggota Polresnya itu, dan imigrasinya kita laporkan ke Imigrasi Pusat Jawa Timur. Dua orang ini ketakutan, teleponnya ditutup. Tapi kami punya rekaman foto baik suaranya tentang mereka, dan insya Allah secepatnya kami akan melaporkan balik Aldo CS dan dua oknum tersebut, termasuk juga nanti Kiai Jafar ya. Ini Kiai Jafar juga warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus, ini kembangkan bagus. Ajukan juga. Stop. Ini nanti Bahlawi itu tersangkutnya di kasus ini begitu. Karena yang tuduhan mereka Ya itu semoga ini nanti sampai ke pengadilan. Ya ini diperbesar bagus. Ini sebenarnya ini yang yang beri keyakinan, pejabat-pejabat yang berkeyakinan bahwasanya nasab Bahlawi itu batil, itu harus ikut serta. Ini harus dibesar-besarkan, ini harus diobong biar apinya membesar. Ini bagus karena kata-kata yang ada video tersebut adalah tentang nasab Bahlawi batil bi ijma, kan seperti itu narasinya saya. Ini bagus kalau diperbesar begitu. Dan juga tuduhan mereka kata-katanya adalah menyebarkan berita bohong. Ini bagus diperbesar ini. Terus di follow up terus. Bikin PT-PT, siap nyebarin pokoknya Bustom. Bikin PT-PT, nanti saya follow up. Nah, VT saya sudah banyak, ini termasuk orang A1-nya. Monggo tanya pada beliau. Sana saya hari itu dengan beliau. Silakan Nyonya Furajo untuk menyampaikan narasinya dengan jujur, jangan sekali-sekali berbohong. Satu lagi. Jadi apa yang dikatakan Jangan tiru Bustom itu. Kalau pas misuh ngomongnya lancar keras, tapi pas Kalau Bustom saya mesti belum percaya, karena masih diragukan. Kan saya sudah bilang kalau Bustom itu masih diragukan. Jadi apa yang dikatakan Bustom itu benar. Jadi kami itu janjian pertemuan di Bebek Sinjai ya. Bebek Sinjai Songkem, di Songkem itu. Bebek Songkem di apa namanya, di apa itu? Tangkil, di Tangkil. Janjian di Tangkil, Bebek Songkem, sorry bukan Sinjai, Bebek Songkem di Tangkel. Yang persis tikungan itu, janjian di situ. Kita jauh dari Mojokerto berangkat, saya, Tom, Said Wasim, terus tim hukum kami ya berangkat meluncur ke sana, ya Gus Ainun Naim, Raden Wijaya, terus dengan satu lagi kita berangkat itu ke sana.
Nah, sampai sana sudah komunikasi dari awal, sudah komunikasi. Saya masih di Mojokerto itu saya komunikasi terus dengan yang namanya salah satu anggota itu inisialnya R ya, inisialnya R. RHN, inisialnya itu RHN ya. Nah, setelah kita janjian, oke, ternyata selanjutnya mereka bilang setelah kita sampai di lokasi mengatakan bahwa Pak Kasat lagi rapat. Dia bilang gitu, lagi rapat Zoom meeting. Nah, dia minta waktu 10 menit. Nah, waktu 10 menit kita tunggu, tidak ada kabar, baru waktu akhirnya setengah jam. Baru menghubungi. Setelah setengah jam, dia memaksa kami untuk pertemuan di Sampang. Ya. Memaksa kami pertemuan di Sampang. Saya katakan, saya sudah jauh-jauh dari Mojokerto, janjian awal di Bebek Songkem, kok dipindah ke Sampang. Beliau berdalih atas dasar ini melanggar wilayah dan lain sebagainya. Saya jawab, melanggar wilayah yang bagaimana, orang ini masih di bumi Indonesia, di wilayah hukum di Indonesia. Sedangkan kami ke pertemuan ini bukan untuk lain selain tabayun. Saya bilang gitu. Nah, tapi karena tetap kekeh dia tidak malah dia bilang, sudah, kalau nggak mau, saya angkat kasusnya. Saya jawab, silahkan. Udah. Setelah itu nggak ada kabar lagi. Tahu-tahu dapat kabar bahwa orang imigrasi 2 yang inisial namanya orang imigrasi itu K dan A beserta anggota kepolisian Polres tadi datang ke sana mengintimidasi istri Sayyid Wasim. Ya, mengintimidasi dengan presur-presur seperti itu, dengan menakut-nakuti, padahal mereka datang tidak ada surat tugas dan tidak membawa surat apapun ke rumah Sayyid Wasim. Nah, setelah intimidasi foto mereka, rekaman video mereka kami ada semua. Alhamdulillah, ya. Mantap. Ya. Teruskan kita dokumentasikan semua. Bagus. Setelah itu saya koordinasi dengan pihak Polda Jatim. Kata pihak Polda Jatim bahwa video Sayyid Wasim dengan Sayyid Ja'far itu tidak bisa dijadikan delik hukum. Dan kalaupun dipaksa untuk diangkat, tidak bisa dilidik. Kalaupun mereka memaksa dilidik, berarti mereka melanggar hukum. Pihak polisi apabila itu melakukan pelidik, berarti polisi itu sudah melanggar prosedur hukum. Itu katanya Kasat Cyber ya Polda Jatim. Ya, kebetulan juga murid saya sendiri, jadi saya minta tolong beliau. Nah, selanjutnya malam, karena dia seperti itu, malam saya teleponlah anggota tersebut. Dia masih ngumpul bertiga. Ya, teleponlah. Lalu saya berikan, dia bilang, saya bisa bicara dengan Sayyid Wasim. Silahkan bicara dengan Sayyid Wasim. Saya berikan kepada Sayyid Wasim. Nah, bicara dengan Sayyid Wasim seperti yang dipaparkan oleh Gustom, dengan keterbatasan bahasa Sayyid Wasim, tapi mereka pihak kepolisian tidak bisa mengelak ya. Karena Pak Sayyid Wasim dibilang salah saya apa? Di mana letak kesalahan saya? Kalau saya memecah belah umat yang mana saya pecah belah? Nah, seperti itu. Setelah itu pindah kepada pengacara Sayyid Wasim, ya saudara kita juga. Di situ ada sedikit perdebatan ya dengan pihak imigrasi. Nah, pihak imigrasi ngotot, akhirnya dibilang sama ini, dasar Bapak apa dengan mengatakan seperti itu, sedangkan izin tinggalnya masih tanggal 18 Agustus 2025. Nah, di sana saya mencoba koordinasi dengan Kepala Imigrasi Surabaya.
Kepala Imigrasi Surabaya mengatakan tidak ada hak orang-orang imigrasi untuk seperti itu. Karena apa? Izin tinggal masih panjang dan tidak punya hak untuk mengatakan apalagi mengancam deportasi. Karena tidak ada delik pidana yang diperbuat oleh Said Wasim. Nah, di situ kembali kepada anggota kepolisian itu tadi. Karena anggota kepolisian ini ngeyel, saya tarik, ributlah dengan saya. Dia bilang, ya sudah kalau dia silahkan. Saya katakan, silahkan. Kamu yang dipecat, apa saya yang dipenjara? Saya tantang gitu. Sampai akhirnya pihak aparat itu mengatakan bahwa, loh, Bapak kok sekarang ngancam saya dari nadanya tinggi terus apa namanya merendah, merajuk. Jangan gitulah Pak. Bapak yang ngajak ribut dari awal, kita sudah baik-baik. Saya jauh-jauh dari Mojokerto, Bapak masih seperti nantang-nantang. Silahkan. Karena saya sudah koordinasi dengan pihak Polda Jatim. Lah, di situ setelah itu saya buat laporan ke Kapolresnya. Ternyata dia bukan anggota kepolisian. Ini keterangan dari Polres Sampang dan data itu saya pegang semua. Gitu loh. Jadi siapakah dia? Nah, apakah yang tercantum atas nama si pelapor Abdurrahman ya dan dipanggil julukan nama belakangnya aja karena nama belakangnya sama dengan si anggota yang mengaku anggota itu tadi. Kalau itu benar, selesai dia. Seperti itu. Data sudah saya kumpulkan semua, aduan saya kepada Kapolres. Pak Kapolresnya langsung ada datanya semua, saya simpan. Jadi kalaupun perang ya kita siap perang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apapun rekaman semua data-data kita lengkap. Alhamdulillah. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan, tapi kayaknya nggak mungkin tanggal 26 karena ada kesibukan di si Gus Naim, tim hukum ada kesibukan karena ada agenda menyambut Kiai Imad hadir ya. Jadi Said Wasim juga masih di rumah saya. Jadi kita tunda untuk agenda tanggal 26 itu kita tundur, nggak tahu hari Rabu atau hari Kamis, seperti itu. Gustom, ini Paus namanya Gustom. Ini kalau kamu berani mengurus perkara ini, kamu alah mek ngomong tok gini dukungane wis jancuk gini. Kamu akan mendapat paus. Ini yang saya sayangkan. Ini paling besar ini Gustom. Iya sik talah. Iki yang saya sayangkan, yang memposting video itu tidak ada pembelaan sedikit pun. Dobol. Wah, kamu nggak menghubungi saya Gustom. Paling hubungi ya. Saya doakan Gustom semangat Saya coba untuk komunikasi Gustom. Saya coba komunikasi dengan beliau yang memposting. Jawabannya beliau masih mau koordinasi dengan PWI pusat. Saya katakan ini di luar ranahnya PWI karena jenengan yang memposting, tapi memang jenengan karena salah satu pengurus PWI, silakan jenengan koordinasi dengan